Halo teman-teman, halo guys. Ketemu lagi di channel Sakura ya, bersama saya. Kali ini saya akan kembali meneruskan video yang pertama, membaca impedansi ya. Karena banyak yang request minta dilanjutkan. Ini saya lanjutkan. Kebetulan baru sempat. Ini jam setengah 2, jam 2 kurang 15 ini. Alatnya udah saya siapin. Ini contohnya udah saya siapin juga. Nah, yang akan saya ukur ini speaker 10 in ya. Ya, ini sebagai contoh saja ya. Kalau saya mau ukur 18 agak susah karena boxnya besar, harus dapat speaker berat. Saya sendirian, nggak ada temennya, jadi ya yang gampang-gampang aja ya ini ya. Yang penting teman-teman sekalian bisa kita sama-sama belajar. Di sini saya akan mulai ya, kita sama-sama. Saya tidak akan memberikan cara-caranya atau apa ya, itu nanti biar teman-teman sendiri mencari tahu begitu. Yang penting saya jelaskan baca-bacanya aja ya, karena kalau kita kasih semuanya itu nanti kita jadinya nggak belajar ya gitu kan, nggak ada tantangannya gitu ya. Ini sudah saya kalibrasi. Ini di 50 ohm. Ini speaker A, ini speaker B ya. Kenapa harus dua speaker ya? Karena biar nanti ada data buat perbandingan. Jadi kita bisa membandingkan data 1 dengan data 2. Dan nanti data 3 itu di dalam box begitu. Ini speaker A. Kita tes dulu ya. Kita pasang dulu. Di sini terlihat sudah speaker A ya. Saya kasih warna oranye. Kita lanjut ke speaker yang kedua. Agak susah ini. Nah, udah. Speaker B ya. Ini mereknya saya tutupin. Ini sama-sama model RCF 750YK, tapi mereknya beda, KW ya. Di sini terlihat sudah. Ini yang speaker B, saya kasih warna biru. Sekarang kita analisa datanya. Kita matikan. Nah, di sini sudah terlihat ya. Speaker yang A itu suaranya lebih lebih low-nya itu lebih dapat ya, lebih rendah ketimbang speaker B yang warna biru. Begitu. Kenapa? Ya karena dilihat di sini dari resonansi impedansinya itu, yang speaker A itu ada di berapa ini? Di 60 ohm. 60 Hz, 20 ohm. Fasanya itu di 5 berapa ini? Fasanya itu di 55 derajat. Begitu tinggi. Jadi dia induktif ya. Nah, yang di speaker B itu respon puncak responnya itu ada di 83 Hz, 46 ohm ya. Nah, terus fasanya itu 0,5 derajat min ya. Cara bacanya sebenarnya biasa. Yang warna biru kita hilangin dulu. Jadi kalau gambar kuning ini speaker A, di sini terlihat dia rata-rata ohmnya itu dilihat dari titik ini, katakanlah ini
dari frekuensi 105 ini ke bawah sini. Ini kan area bandwidth ya, area kerja ya, area kerja respon frekuensi ya. Ini dia rata-rata itu ada di 7,5 ohm sampai 8 ohm ya. Jadi nggak nyampe 8 ohm ini, 7,5 ini, tapi bisa kita katakan 8 ohm gitu. Nah, terus dengan gambar ini apa yang kita bisa analisa ya? Sini udah kelihatan dari respon frekuensi 108 ini sampai ke respon frekuensi 1,75 itu speaker A ini dia bersuara paling kencang ya, paling dominan, bersuara SPL paling tinggi itu di area kerja 108 atau 105 ini sampai ke 1,7 kHz. Itu dia suaranya paling kencang. Terus yang 2 kilo sampai 4 kilo gimana? Ya ada, cuma setelah lewati dari 1,75 itu dia suaranya akan mengecil, menurun ya. Karena ini dia induktif, dia gambarnya ini naik. Begitu juga sama yang di area rendahnya sini. Setelah dia lewat dari 1,8 dia akan naik ke atas. Jadi dari frekuensi 100, 95, 90 sampai seterusnya itu dia terjadi penurunan level suara begitu. Nah, makanya dengan begini kita bisa mengetahui di mana kita akan menentukan crossover point begitu. Nggak mungkin kan kita crossover point di katakanlah 60 atau 70, karena di situ dia sudah mulai habis suaranya begitu. Ya, sama juga yang di area mid headnya sini. Bisa kita potong di 4 kilo, bisa, tapi di sini kan sudah mulai nggak ada suaranya, sudah mulai menurun, mengecil. Begitu. Oke. Udah, yang penting udah ngerti ya. Terus sekarang kita masukkan ke dalam box. Pokoknya begitu ya, kalau mau ngukur itu speakernya taruh di bawah dulu, katakanlah jangan dimasukin box, kita ambil data aslinya, nanti kemudian baru kita bandingkan waktu sudah masuk ke box. Oke, ini saya pasang sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini udah saya pasang speakernya. Ini speaker A tadi model RCF 750, ini dengan box model Vera ya. Ini speaker yang B tadi. Sekarang kita pasang, kita nyalakan. Ini udah nyala ya. Jadi nggak perlu kenceng-kenceng kalau kita ukur impedansi. Yang penting suaranya tenang aja gitu, karena berpengaruh. Oke, sekarang kita baca datanya ya, kita analisa. Ini akan saya kasih warna biru. Oke, ini sudah saya kasih warna biru ya, warna biru. Nah, di sini sudah terlihat speaker ini setelah masuk ke dalam box, dia akan beresonansi dengan box tersebut. Nah, setelah dia masuk ke dalam box, karena dia beresonansi, akhirnya suara low-nya itu menjadi bertambah begitu, naik begitu, karena ada volumenya gitu. Nah, otomatis karena dia semakin rendah, jadi gunungnya itu juga geser ke kiri ya. Nah, terus ada tambah gunung satu lagi. Nah, tetap masih sama, dia respon frekuensinya itu akan bergeser. Jadi ini akan semakin rendah. Jadi misalkan kita akan crossover dia di 80, itu masih oke-oke saja begitu.
Cuma yang di sini tadi kita bisa cross dia itu dari 80 sampai ke 1,75 atau ke 2 kilo ya, ke 2 kilo ke atas dikit gak apa-apa, tapi ya base selera lah, crossover point itu selera. Tapi data sini udah kelihatan ya, untuk 25 ke atas itu udah mulai terjadi penurunan level suara. Jadi kita nggak mungkin untuk crossover point di atas 3 kilo atau 4 kilo, nggak mungkin kan, karena suaranya udah habis. Oke, kita warna oranye kita hilangkan, yang warna biru kita baca datanya. Di sini terlihat puncaknya bergeser dari tadi 60 sekarang pindah ke 52 kHz, 50 Hz, 52 Hz di puncak impedansi itu 78,5 dan fasanya itu plus di 8,1 derajat ya. Terus ini di frekuensi 60 berapa ini? Oh, ini di sini di frekuensi 70 sampai 76 sampai ke berapa ini? Sampai ke 80 ya. 80 dari 70 berapa ini? 75, 80 sampai ke frekuensi 87 ini power akan bekerja agak keras ya. Karena kenapa demikian? Karena di sini terlihat fasanya itu drop atau kapasitif ya, 83 Hz di atas ini fasanya itu min 48 derajat, sedangkan impedansinya itu turun gitu, impedansinya kecil 16,4 itu termasuk kategori impedansinya nilainya kecil. Begitu. Jadi efeknya itu ya ke powernya itu akhirnya untuk membunyikan frekuensi 83, power yang dikeluarkan untuk membunyikan frekuensi 83 itu lebih banyak begitu, karena nilai impedansinya itu agak kecil. Misalkan di frekuensi 83 ini tadi, walaupun dia derajatnya fasanya itu turun sampai 45 derajat, tapi dia impedansinya di atas 16 atau 20 atau 30, nah itu sama dengan dinetralkan ya, atau kan dia kan kapasitif, tapi kita balikkan dengan nilai induktif, jadi bersifat resistif ya. Jadi akhirnya dia tuh dinolkan, katakanlah di caranya utangnya di sahur lah, gali lubang tapi ditutup lubangnya dengan impedansinya, nilai impedansinya naik begitu ya. Terus kalau boxnya udah jadi begini, mau diapakan? Mau tambahi pot atau apa ya silahkan. Nah, nanti teman-teman cari tahu sendiri ya, biar lebih bagus itu mencari tahu sendiri. Yang penting di sini awal-awal tahap-tahapnya, cara-caranya sudah kita kasih tahu begitu. Jadi kalau teman-teman mencari tahu sendiri itu lebih bagus gitu. Misalkan ini ya, ini saya buka sedikit hornnya begini, apa yang terjadi? Nah, kelihatan ya. Nah, berarti kalau saya buka ini terlalu banyak, terlalu lebar, itu
dia frekuensinya geser ke atas ya, agak ke low ya, dan gunungnya yang satu itu semakin kecil, semakin menurun begitu. Nah, nanti teman-teman cari tahu sendiri. Berarti kalau gini terlalu banyak begini, berarti low-nya malah berkurang ya, agak kempos suaranya ya. Nah, mau ditambahi pot seperti apa, tahu gimana, nanti teman-teman cari tahu sendiri, atau mau tambah dakron atau apa biar ini suaranya lebih rendah atau gimana, itu nanti teman-teman cari tahu sendiri ya, biar lebih bagus tuh seperti itu, mencari tahu sendiri. Yang penting langkah-langkahnya sudah katakanlah apa, jalurnya tuh udah dibikinkan, jadi teman tinggal membuat jalurnya lebih baik. Nah, kalau nanti udah ketemu malah jadinya lebih bagus begitu. Oke, sampai di sini dulu pembahasan untuk membaca impedansi. Diingat ya, yang penting itu di apa ya, di sini ya, di fasa ya, fasa sama ini harus penting ini. Kalau kamu cari ininya yang bagus, fasanya kamu nggak liatin ya, itu tadi penyakitnya. Tadi power itu bekerja lebih keras. Ada tambahan sedikit ya, sebenarnya itu misalkan kita ini nggak ada alat ukur impedansi ya, asal kita punya speaker banyak, atau kita pinjam ke temen speaker gitu ya, kita udah punya box itu, kita mau caranya ya kita cari speakernya yang cocok buat ditaruh box tersebut gitu. Jadi misalkan gini, contohnya gampang ya, begini ya, katakanlah Anda itu punya dua box yang sama, yang satu itu speakernya katakanlah A, yang box yang kedua tuh speakernya B. Nah, ini beda merek gitu ya. Ini speaker ini yang A itu speaker punya Anda sendiri, yang dua itu pinjamnya teman tapi boxnya sama gitu. Nah, itu kita analis, karena kita nggak punya alat ukur, kita tinggal cek aja dengan speaker yang berbeda, power sama, box sama, kita bunyikan suaranya pakai sound, pakai musik apa gitu yang ada, pokoknya musik lah, kita setel, kita kenceng, kita lihat kita lihat powernya A dan B, di mana channel power yang mudah klip gitu, yang paling cepat klip gitu. Kita hajar ces, kita angkat volumenya, yang cepat klip itu yang mana, yang A apa yang B. Kalau yang katakanlah yang A, mungkin karena tadi ya, karena dia di frekuensi berapa itu, katakanlah dia bekerja, powernya itu bekerja sangat keras, mengeluarkan watt yang sangat besar untuk membunyikan beberapa frekuensi di situ. Akhirnya dia powernya kan kerja keras tuh, banyak mengeluarkan watt di frekuensi itu, akhirnya cepat klip begitu. Berarti bisa dikatakan speaker itu ditaruh di box itu kurang bagus dibanding speaker yang di B, dengan volume yang sama, box yang sama, kita hajar dengan suara yang sama, ternyata yang A itu lebih cepat klip daripada yang B begitu. Nah, misalkan ada speaker lagi, kita bandingkan lagi, yang tadi B kita musuhin lagi dengan box yang A, kita ganti speaker lagi, punya teman siapa kita pinjam yang bilangnya itu yang bagus, kita pasang, kita tes hajar lagi, dimana speaker yang paling power yang paling cepat klip lagi gitu, yang A apa yang B. Nah, misalkan yang tadi yang B ganti kalah ya, yang B kalah, cepat klip daripada yang A, kita copot lagi, yang B kita ganti speaker lagi, apa yang merek beda gitu, kita hajar lagi. Misalkan masih menang yang A ya mungkin kemungkinan speaker yang A itu sudah pas di boxnya teman-teman itu, di boxnya Anda itu.
begitu. Itu kalau secara sederhana ya, gampangnya ya begitu. Terus ya kalau itu emang cara paling susah, paling ribet, paling susah, tapi ya bisa kita pakai begitu. Tapi ya emang gitu, agak capek angkat junjung gonta ganti speaker gitu, dan bikin berisik tetangga, ya resikonya seperti itu. Oke.